wabarakatuh. Kalau gitu jawaban dari kuburan, cacak bapak lari ngebut. Baik, yang kami hormati Ibu Guru SMA Negeri 7, kami khusus Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka-waka yang lain. Kemudian anak-anak yang Bapak sayangi SMA Negeri 7 Pontianak yang telah lama Bapak tidak kunjungi. Ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau disampaikan pembawa acara tadi, Bapak ini Ustadz, rasanya jauh panggang dari api dibanding Pak Ustadz Sapri. Bapak adalah temannya Bu Umi Yulius kita. Sama-sama alumni Fakultas Kehutanan 96. Bapak temannya Pak Ali Rondon. Sama-sama alumni mengajar di SMP Islamiyah Pontianak. Alhamdulillah ditemukan lagi Bapak temannya Pak Ustadz Sapri. Bapak temannya Bu Mislawati. Jadi kalau dibilang tadi Bapak Ustadz jauh karena Bapak SRUT bukan SPDI SAG. Tapi ada pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Bapaknya sampaikan satu ayat ya, tidak lama-lama. Sudah mulai ya? Siap? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu azim. Baik anak-anak SMA Negeri 7 yang Bapak sayangi, sekedar flashback, kita ikut maulid ini sudah berapa tahun ya? Umurnya berapa sekarang? 15. Anggap Mayis umur 6 tahun dibawa bapaknya pergi maulid. Berarti kalau 15, sekarang ada yang 16, 5 tahun berarti sudah 10 tahun ikut maulid. Apa yang didapat dari maulid selama 10 tahun ikut? Apa? Makan? Saya ingat makan baru istirahat pertama dulu. Bapak ini guru fisika SMA. Tahu Bapak nih tabiat-tabiat ini. Jadi kalau cerita nakal-nakalan, dia tahu, pernah waktu kesiswaan juga Bapak. Apa yang didapat selama maulid 10 tahun kalian ikuti? Tidak ada kan selain makan. Pulang-pulang ditanya Bapak mamanya, nah tadi Pak Ustadz ceramah apa? Ceramah lahirnya Nabi, Mak. Kapan tuh? Hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Siapa ibunda Nabi? Siti Aminah. Siapa ayahnya? Abdullah. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Hafal tuh? Nah, sekarang Pak Ustadz nanya, Rasulullah itu punya anak berapa? Pak Reja. Jadi Pak Ustadz Sapri udah nyampaikan nih. Pak Ustadz Sapri, berapa? Siapa yang tahu anak Nabi itu ada berapa? 7. Anak-anak Nabi ada 6 orang, 7. Oke. 3 laki-laki, 4 perempuan. Wasallam itu punya anak 7. Ya, betul kan? 7, akan tetapi 3 diantaranya yang laki-laki diwafatkan Allah di waktu kecil. Wanita dan batita. Satu anak Nabi, yang pertama yang laki yang diwafatkan adalah Qasim. Setelah Qasim, Nabi punya anak laki-laki namanya Abdullah.
Setelah punya anak tua, Nabi juga punya anak laki-laki. Yang ketiga, yang terakhir, Ibrahim. Dia ngerekam Bu, saya ngerekam kan ya. Mana rekam dia WA-an kok. Tiga-tiganya diwafatkan. Oh ya, dalam Muntia. usia kecil. Nabi menangis ketika pemakamannya. Ya Allah, kenapa anakku yang kecil, yang laki-laki diwafatkan? Tapi Nabi yakin pasti ada takdir yang di atas Allah yang mengatur di Lauhul Mahfuz. Bayangkan kalau Nabi punya anak laki-laki, mungkin ada Nabi yang terakhir lagi karena anak Nabi. Nabi punya 4 putri, yang kalian kenal hanya satu, Fatimah Az-Zahra, Sayyidah. Yang 3 tidak kenal, siapa namanya? Yang pertama adalah Zainab. Yang kedua adalah Ruqayyah. Yang ketiga adalah Ummu Kalsum. Yang keempat Fatimah Az-Zahra. Dari Fatimah Az-Zahra inilah muncullah anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Habaib Sayyidah Syarifah. Inilah yang sampai sekarang ada keturunan baginda Rasulullah yang ada di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain, keturunan dari Sayyidina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang lain tidak menurunkan zuriat baik perempuan maupun lakinya, karena memang rata-rata mereka meninggal pada usia yang muda. Baik Bapak Ibu hadirin, anak-anak yang Bapak sayangi, sudah mulai panas. Kita pendekkan ceritanya ya. Oke. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah memiliki sesuatu yang istimewa. Lahirnya pun sudah istimewa. Makanya dibacakan kawan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir. Apa maksudnya tuh? Dari kecil Nabi anti mainstream, suka melawan arus. Ketika orang kecil-kecil nyembah berhala, baginda Nabi tak mau nyembah berhala. Sudah dari kecil dikatakan sebagai apa gelar Nabi ketika beliau masih kecil? Jujur? Apa? Ayo, ingat tak yang diajarkan Ustaz Sakri itu? Apa perilaku Nabi yang dikatakan jujur dari kecil? Al-Amin. Al-Amin. Oh, mantap saya Pak Ustaz Al-Amin Kaduri. Al-Amin dari kecil, jujur, terpercaya, tak pernah bohong. Ketika usianya 2 bulan di dalam kandungan, ayah beliau wafat. 5 tahun kemudian ibunya wafat. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun dalam sejarah. Ikut kakeknya 6 tahun, 8 tahun kakeknya wafat. 8 tahun ikut pamannya Abu Thalib. Apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak pernah minta jajan. Kalau kalian ada dari kasih jajan, emak dan bapak dikelaini. Mintalah ini itu HP yang baru, motor baru. Kalau tak ada tanah sekolah, Nabi tidak pernah minta. Bahkan beliau bekerja sebagai pengembala kambing Abu Thalib dan orang-orang Mekah untuk mendapat upahan. Jadi jangan malu. Nabi dari kecil sudah wirausaha, berdagang. Begitu Abu Thalib besar, beliau dibawa berdagang ke negeri Syam. Di negeri Syam itulah beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahirah. Sebagian besar mengatakan Buhairah. Pendeta Nasrani ini ternyata melihat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, selalu diikuti dengan Awan. awan. Heran itu ada anak kecil diikuti awan rombongannya. Izinkan Bapak di sela-sela ini supaya tidak ngantuk,
kita salawatnya sebagai tanda cinta kasih kita, sayang kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya salawatnya ambil suara yang laki-laki dari sebelah kanan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ganti ahwat. Wabil hadi Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Menang laki, nampak suara ini memang jago laki-laki ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampailah di kota Syam, pendeta Bahirani bilang kepada pamannya Abu Talib, ya Abu Talib, siapa yang kita bawa tuh ponakanku, siapa namanya? Muhammad. Dipanggil Abu Talib itu ke dalam kuilnya, gerejanya. Hanya Abu Talib dan keponakannya saja yang dipanggil, yang lain pedagang suruh keluar. Ternyata Bahira ini bisik-bisik, ya Abu Talib, kalau aku tidak salah, menurut kitab yang aku baca di Injil dan dibeli, ada nama Nabi terakhir, namanya Muhammad Ahmad, dan dia berasal dari Jazirah Arab. Bisa jadi ini keponakan ini. Boleh enggak aku panggil dia ke sini? Dipanggillah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kota Bahira. Setelah dekat disuruh buka baju. Terkejut nih, baginda Nabi nggak mau lah. Kalau disuruh buka baju lah malu, anak-anak umur 10 tahun. Takut kan? Nanti kena bullying, asusila dan lain sebagainya. Kan ada satu bullying ya Bu ya di sini ya, dengan asusila kan? Kan supaya kurang belajar harus ada itu. Kalau enggak kan enggak nanti nilainya. Oke. Sudah kita dibuka, disaksikan tangannya. Ternyata dalam sejarah setiap Nabi dan Rasul punya tanda lahir. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya tanda lahir di belakang, berbentuk seperti telur puyuh berwarna merah, tembus ke dada. Ternyata benar, inilah Nabi akhir zaman. Seandainya aku panjang umur, aku akan mengimanimu, ya anakku Muhammad, kata Bahira. Jadi Bahira itu sudah tahu. Bahira sudah tua waktu itu, kan dia tahu Nasrani tapi sudah tua banget. Ada yang mengatakan Yahudi, dalam sejarah ada yang mengatakan Nasrani. Singkat cerita, baginda Rasulullah pun pulang. Semenjak itu Abu Talib berhati-hati dengan keponakannya ini, dijaga benar-benar. Seperti kalian tahu, beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ketika usia beliau 3 sampai 5 tahun. Pernah ada yang mengatakan dari 0 tahun sampai 2 tahun, ada yang mengatakan 0 sampai 3 tahun, kemudian dititipkan kembali. Ada suatu peristiwa, mungkin kalian pernah dengar cerita yang diberikan kepada beliau, yaitu irhas, kekhususan. Jadi Nabi itu ada irhasnya. Selain mukjizat, Nabi juga punya irhas. Apa irhasnya? Beliau waktu lahir sudah khitan. Kalian kan belum, terus 5 kelas 6 SD baru khitan. Itu kan takut-takut aja yang SMP. Nabi sudah khitan dari lahir. Ketika beliau dilahirkan, beliau tidak mengeluarkan ibunda. Beliau Siti Aminah tidak mengeluarkan darah setetes pun. Ditemani oleh 4 wanita mulia dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemaninya. Pernah dengar cerita ini? Kata Zahrudin cerita dulu. Ada 4 wanita mulia yang dikirim Allah menemani ibunda Rasulullah waktu melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yang pertama Siti Hawa, istri dari Nabi
Adam. Yang kedua Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Yang ketiga Siti Sarah. Siapa Siti Sarah? Istri dari Nabi Ibrahim. Yang keempat kalian tak kenali, Siti Asia. Istri Siapa Firaun. Siti Asia? Istri Firaun. Fir'aun. Banyak yang tak tahu sejarah ini karena menganggap mereka sudah Meninggal. wafat. Tapi entah bagaimana atas izin Allah, iradat Allah, mereka bisa berkumpul dalam keadaan utuh jasad dan lainnya. Jadi Nabi lahir sudah khitan. Umur 5 tahun ketika bermain, Kalimatus Sa'diyah ini melihat Nabi didatangi 2 orang. 2 orang itu asing, tak pernah terlihat. Siapa berpakaian putih-putih datang membaringkan baginda Rasulullah, kemudian membelah dadanya, dicuci dengan air yang dibawa dari surga. Siapa mereka? Malaikat Jibril dan Mikail. Bersih hati Nabi dibedah, tidak ada nampak jatuhan sedikit pun. Ketika pulang, anak Kalimatus Sa'diyah cerita, kita nih, mak, tadi aku lihat Muhammad tuh dibedah orang pakai pisau. Mana kau tahu? Aku lihat mak, dari jauh aku takut. Benar sikit, benar mak, coba periksa dada dulu. Diperiksa, tak ada bekas sedikit pun. Ketika Nabi ditanya, ya Muhammad, benarkah engkau dibedah? Ya ibu, tadi aku dibedah oleh 2 orang yang aku tak kenal. Dia bilang, hatiku ini harus dibersihkan. Jadi aku ikut saja, aku menurut. Udahlah, Kalimatus Sa'diyah pun diam-diam, enggak puasa, enggak takut, enggak nanti dibilang gila. Maklumlah zaman itu kan. Enggak mungkin ada orang datang dari langit turun bedah lalu tak ada bekas irisannya. Singkat cerita, Nabi ikut berdagang, membawa dagangan seorang saudagar cantik namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah dalam riwayat ada yang mengatakan 40 waktu menikah, ada yang mengatakan 26. Kalau bapak sih percaya 26. Tapi di buku-buku agama rata-rata 40. 40. Ikutlah rombongan dagang Khadijah ditemani seorang pembantu cantik yang melihat keadaan Nabi, memantau, yaitu Maisarah namanya. Ternyata Nabi berjualan berdagang ini dengan jujur, luar biasa jujurnya. Kalau kita kan enggak ada kain ini dulu, beliau jualan kain. Kalau robek dibilang robek. Kalau kita kan bisa tutup-tutup itu, menjual dengan harga yang mahal. Baginda Rasulullah tidak pernah begitu. Beliau jujur, dikatakan, Bu, ini kayaknya kurang bagus, ada robek sedikit. Saya dapat dari Ibu Khadijah, harga modalnya 2 dinar. Kalau ibu mau membeli 4 dinar atau 1 dinar setengah, 2 dinar, karena ini jelek, boleh. Jujur. Nggak pernah bilang, oh kain jelek, bilang bagus, harganya bilang 2 dinar, dibilang 4 atau 8. Sekarang kan orang dagang gitu, berarti untuknya banyak. Ya, tapi Nabi mengajarkan tidak seperti itu. Beliau jujur, bahkan saking jujurnya perdagangan Siti Khadijah berlipat ganda. Setelah berlipat ganda, banyak untungnya, Siti Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad. Ditanya Maisarah tadi itu, di mana perilaku anak muda ini? Luar biasa Bu, dia taat, baik, jujur, tidak pernah berbohong. Lalu Nabi Muhammad pun pada saat itu, Nabi dilamar, bukan melamar sebenarnya. Kalian tak tahu, tahunya Nabi melamar, tapi kalau memang laki-laki, jadi beliau tetap memberikan hantaran, barang hantaran. Jadi pada saat itu Nabi memberikan hantaran karena Nabi ini seorang pedagang yang berhasil. Beliau telah memberikan hantaran, luar biasa hantarannya. Kalau dihitung dengan rupiah sekarang, miliaran. 50 ekor unta, 100 ekor kambing,
ditambah perkakas emas yang lain. Kalau dirupiahkan menurut hitungan dari sisi Khadijah itu kurang lebih kalau sekarang 1,8 miliar. Mana ada perempuan yang diantar 1,8 miliar, jarang. Kecuali orang kaya beneran. Nah, oke, sejarah singkatnya sebelum sejarah yang lain. Oke, supaya kita ingat lagi, salawat lagi ya. Ya Nabi salam alaika, ya